Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah heroik Panembahan Senopati robohkan benteng kokoh kerajaan Jepara. Ditulis oleh Avirista Midada, Kamis 8 November 2021. Kerajaan Mataram di bawah komando Panembahan Senopati berhasil menaklukkan Jepara yang dikenal dengan peristiwa Bedahe Kalinyamat. Peristiwa ini merupakan upaya heroik Panembahan Senopati untuk menguasai Jepara yang berada di pesisir utara Jawa bagian tengah. Bedahe Kalinyamat juga disebut dengan Kuto Bedah atau kota yang runtuh. Kuto Bedah merupakan sebuah tempat penting dalam kerajaan Kalinyamat yang kini secara administratif masuk wilayah desa Robayan, Kecamatan Kalinyamat, Kabupaten Jepara. Berdasarkan catatan Pri Mardiono dalam buku Tuah Mataram, dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II, dulunya kerajaan Kalinyamat dan Jepara merupakan sebuah kadipaten di bawah kekuasaan Kesultanan Demak. Tetapi adanya perang saudara di internal kerajaan Demak saat dipimpin Sunan Prawoto dan Arya Penangsang membunuh Sultan Hadirin. Maka wilayah Kalinyamat dan Jepara muncul sebagai kerajaan sendiri dengan wilayah kekuasaan meliputi Jepara, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, dan Mataram. Sedangkan tanah Pati dan hutan Mentaok Mataram dibuat sayembara untuk siapa saja yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Tembok benteng kerajaan Kalinyamat ini membentang di beberapa desa yang sekarang bernama Purwogondo, Margoyoso, Kriyan, Bakalan, dan Robayan. Sedangkan pusat keraton yakni Siti Inggil di Kriyan. Sedangkan kerajaan Kalinyamat terdapat di daerah Kalinyamatan. Sekarang Kalinyamatan berubah menjadi kecamatan di Kabupaten Jepara. Mengenai peristiwa Bedahe Kalinyamat terdapat dua versi. Versi pertama, Kuto Bedah berasal dari dua kata kuto dan bedah. Kuto berasal dari kata Sangsekerta yang berarti benteng, sedangkan bedah berasal dari kata Jawa yang berarti roboh. Dengan demikian istilah kuto atau kuta bedah berarti benteng roboh. Kuto Bedah ini dalam sejarahnya merupakan tempat terjadinya peristiwa Bedahe Kalinyamat, sebuah tembok benteng kerajaan Kalinyamat yang roboh akibat serangan Panembahan Senopati dari Kesultanan Mataram yang saat itu menduduki wilayah Jepara. Peristiwa itu berhasil membuat Mataram menguasai Jepara yang sebelumnya begitu susah dilakukan. Hal ini disebabkan karena sebuah benteng kerajaan yang kokoh dan adanya penjagaan ketat dari para prajurit hebat. Pada saat Mataram telah memporak-porandakan benteng kerajaan Kalinyamat, kerajaan di Jepara ini sudah tidak dipimpin oleh sang ratu, tetapi oleh Pangeran Arya Jepara, anak Sultan Maulana Hasanuddin dari Kesultanan Banten. Dia tercatat pernah berusaha menduduki tahta Banten dan berhasil menduduki Bawean sampai tahun 1599. Kekuasaannya berakhir karena serangan Panembahan Senopati dari Mataram ini. Akibat gelombang ekspansi dari Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati, Jepara berhasil dikuasai Mataram dan kota Kalinyamat pun dihancurkan. Akibat serangan Panembahan Senopati ini tidak diketahui tentang nasib keluarga penguasa dan orang-orang penting Jepara waktu itu. Sejak saat itu Jepara kemudian menjadi bagian dari kerajaan Mataram dengan dipimpin oleh pejabat setingkat bupati yang ditunjuk oleh Kesultanan Mataram. Versi kedua dari Kuto Bedah berarti kota yang meledak atau runtuh. Hal ini karena tempat tersebut dulunya merupakan bagian dari kota kerajaan Kalinyamat
dan wilayah tersebut berada di dalam tembok benteng kerajaan Kalinyamat. Selain itu, di masa penjajahan, kota ini juga pernah diserang bom oleh Belanda sehingga luluh lantak. Maka atas peristiwa bombardir dari kaum kolonial, kota tersebut disebut kota yang runtuh. Dalam bahasa Jawa disebut Kutha Bedah. Kalinyamat yang merupakan ibu kota kerajaan Jepara bernasib serupa dengan ibu kota Kesultanan Pajang yang berada di kota Pajang. Jepara diduduki dan kota Kalinyamat dihancurkan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1599 Masehi yang meruntuhkan kekuasaan kerajaan Kalinyamat yang dikenal dengan sebutan Bedahe Kalinyamat. Kerajaan Mataram butuh waktu 9 tahun untuk menaklukkan Jepara, yaitu dengan berkali-kali serangan kecil dan 3 kali serangan secara besar-besaran. Kini Kutha Bedah menjadi kawasan makam dan pemukiman sejak masa waktu 100 tahun dahulu sampai kini. Kutha Bedah terkenal sebagai daerah paling angker di kawasan Kecamatan Kalinyamat. Kutha Bedah hanya dikenal warga desa Robayan, desa Kriyan, dan desa Brantak Sekarjati. Selain daerah tersebut, Kutha Bedah tidak dikenal warga Jepara secara umum. Karena itu sangatlah benar peran pemerintah Pemkab Jepara untuk mengenalkan Kutha Bedah dengan memasukkan ke dalam pelajaran sejarah. Kutha Bedah tidak dikawal undang-undang cagar aturan sejak dahulu kala, sehingga kini banyak dibangun rumah oleh warga desa Robayan. Seharusnya Pemkab Jepara membuat undang-undang atau perpu tentang cagar aturan sehingga untuk penataan di Kutha Bedah bisa maksimal. Demikian kisah heroik Panembahan Senopati robohkan benteng kokoh kerajaan Jepara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.